Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penerapan Persamaan Diferensial pada Laju Perubahan Air. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman kelompok saya. Saya Yosiana Kartin sebagai moderator. Selanjutnya teman saya Ira Irwana sebagai penyaji 1. Selanjutnya Nida Ijati Hilmi sebagai penyaji 2. Selanjutnya Nisrina Muniro sebagai penyaji 3. Dan terakhir Umairah sebagai penyaji 4. Untuk mempersingkat waktu, kepada penyaji 1 yaitu Ira Irwana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang penerapan PD pada laju perubahan air. Hukum Torricelli. Menurut hukum Torricelli, laju perubahan volume air yaitu V dalam tangki yang airnya mengalir keluar adalah sebanding dengan akar kuadrat kedalaman air Y dalam tangki, yaitu dV per dt sama dengan min K akar Y. Dengan K itu adalah suatu konstanta. Jika tangkinya berbentuk silinder dengan luas penampang A, maka V sama dengan AY dan dV per dt sama dengan A dalam kurung dy per dt, sehingga dy per dt sama dengan 1 per A dalam kurung dv per dt, yaitu dv per dt sama dengan min H akar Y, dengan H sama dengan K per A. Nah, misalkan sebuah tangki air mempunyai lubang di dasarnya dengan luas penampang A, sehingga air mengalir keluar dari lubang tersebut. Nyatakan YT sebagai tinggi atau kedalaman air dalam tangki pada saat T, dan VT adalah volume air dalam tangki. Nah, dalam kondisi yang ideal, kecepatan air keluar melalui lubang adalah V sama dengan akar 2 GY, merupakan persamaan 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan memperhitungkan kendala jet air dari suatu pipa atau lubang. Maka di sini epsilonnya sama dengan C akar dari 2G untuk persamaan yang kedua. Dengan C adalah konstanta empiris di antara 0 dan 1 yang biasanya sekitar 0,6 untuk aliran air kecil. Untuk lebih sederhananya, maka kita mengambil C sama dengan 1. Akibatnya dV per dt sama dengan min K akar Y, di mana dV per dt sama dengan min A epsilon sama dengan min A akar dari 2 GY untuk persamaan 3, yang merupakan hukum Torricelli untuk pengosongan tangki. Kemudian, jika AY menyatakan luas penampang tangki pada ketinggian Y, maka volume yang diperoleh dari penampang adalah V sama dengan integral AY dy dari 0 sampai Y untuk persamaan yang keempat. Sehingga dari teorema kalkulus dasar diperoleh dV per dt sama dengan dV per dy dikalikan dengan dy per dt yang menghasilkan AY dy per dt untuk persamaan yang kelima. Dari persamaan 1 dan 3 diperoleh AY dikalikan dengan dy per dt sama dengan min A akar dari 2 GY, yang merupakan bentuk alternatif dari hukum Torricelli. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya tentang contoh penerapan aplikasi persamaan diferensial dalam hukum Torricelli ini. Contohnya adalah sebuah tangki yang berbentuk setengah bola atau hemispherical mempunyai jari-jari atas 4 kaki atau 4 tit pada saat T sama dengan 0. Tangki tersebut penuh dengan air. Pada suatu saat, sebuah lubang bundar dengan diameter 1 inci di dasar tangki terbuka.
Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan agar semua air dalam tangki tersebut mengalir keluar? Kita dapat menyelesaikan contoh soal ini dengan menggunakan penerapan persamaan diferensial biasa. Misalkan kita mempunyai luas penampang tangki dengan jari-jari R1 sama dengan 4 kaki, dan A adalah luas penampang bidang dengan jari-jari R2 sama dengan 0,5 inci yang kita simbolkan dengan AY dan A kecil. Nah, dalam soal ini semuanya kita ubah ke dalam bentuk kaki. 0,5 inci sama dengan 1/24 kaki, di mana 1 kaki sama dengan 30 cm dan 1 inci sama dengan 2,45 cm. Diperoleh bahwa AY sama dengan VR kuadrat. Ini untuk mencari luas penampang bola tersebut. Kita akan menggunakan penerapan mencari luas dengan integral, di mana pi 16 min 4 min y kuadrat sama dengan pi kali 8y min y kuadrat dengan gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat. Kita akan mengubah 9,8 meter ini ke dalam bentuk kaki, yaitu 32 kaki per detik kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan 5, maka akan dilanjutkan oleh saudari Umairah. Baiklah, saya melanjutkan presentasi dari Nisrina Muniro bahwa berdasarkan persamaan 5, maka kita peroleh AY DY DT itu sama dengan min A akar 2GY. Kita ganti nilai AY yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu pi kali 8y min y kuadrat DY DT sama dengan min pi kali 1/24 kuadrat akar 64y. Kedua-dua sama-sama kita keluarkan y pangkat setengah, sehingga nanti kita peroleh pi kali 8y pangkat setengah min y pangkat 3/2 kali y pangkat setengah dy dt sama dengan min pi kali 1/24 kuadrat kali 8y pangkat setengah. Bentuk sederhananya adalah 8y pangkat setengah dikurangi y pangkat 3/2 dy sama dengan min 1/72 dt. Kedua-dua sama-sama kita integralkan, sehingga kita peroleh integral dari 8y pangkat setengah dikurangi y pangkat 3/2 dy sama dengan negatif integral dari 1/7/72 dt, dan hasil integralnya adalah 16/3y pangkat 3/2 dikurangi 2/5 y pangkat 5/2 sama dengan min 1/72t plus c. Nah, karena y1-nya sama dengan 4, maka nilai C-nya adalah 448/15. Agar semua air mengalir keluar dari tangki, maka tinggi airnya adalah Y sama dengan 0. Sehingga negatif 1/72T ditambah 448/15 sama dengan 0. Atau T kita peroleh sama dengan 72 dikali 448/15. Nilai hampirannya adalah 2150 detik, sehingga sama dengan 35 menit 50 detik. Jadi kira-kira kita butuh waktu sekitar 36 menit untuk mengosongkan tangki air tersebut. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.